Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Aku Eka. Hari ini kita akan mereview USP untuk mata pelajaran PPKN. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, kita mulai. Slide yang pertama. Terbentuknya suatu negara pasti ada syaratnya. Syaratnya adalah harus ada rakyatnya, harus ada wilayahnya, harus ada pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Nah, itulah syarat-syarat terbentuknya suatu negara. Indonesia memiliki dasar negara yang dinamakan dengan Pancasila. Ya, Pancasila lambangnya adalah Garuda Pancasila dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, ini memiliki arti bahwa bineka artinya beragam, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari satu kitab yang disebut dengan Kitab Sutasoma atau buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, itulah semboyan dari negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila, sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang ini memiliki makna bahwa kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, menjalin kerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan termasuk kerukunan hidup. Kemudian lagi, saling menghormati kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan, serta tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, yang kedua yakni nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai tersebut adalah mengakui persamaan hak, persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia, mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, yakni ada pohon beringin. Pohon beringin ini yakni persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pohon beringin itu sangat banyak. Di antaranya adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian lagi, cinta tanah air dan bangsa. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika tercermin dalam persatuan Indonesia yakni pohon beringin. Selanjutnya, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, nilai-nilai dari permusyawaratan untuk perwakilan ini adalah mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kemudian lagi, bisa menerima hasil musyawarah dengan itikat baik dan bertanggung jawab. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat, dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah nilai-nilai dari
sila keempat. Terakhir ada sila kelima. Sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini adalah kita harus mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan rasa kebersamaan, bersikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Menjaga hak dan kewajiban ada di sila kelima. Kemudian lagi, menghormati hak-hak orang lain, gemar memberikan pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap yang boros, tidak bergaya hidup mewah, selalu hemat, tidak merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan mewujudkan usaha untuk keadilan sosial. Nah, itulah makna-makna dari pengamalan Pancasila, sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Ya. Nah, hak dan kewajiban, kita akan membahas dulu tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang akan kita miliki atau yang kita dapatkan. Sementara kewajiban adalah hal yang harus kita tunaikan, hal yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa hak warga negara, di antaranya adalah pasal 28, ya. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak warga negara untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Selanjutnya ada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak warga negara untuk memeluk suatu agama dan keyakinannya. Yang ketiga ada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah hak warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ada hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yakni hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran dari sumber daya alam. Dan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hak warga negara yang termasuk fakir miskin dan anak terlantar akan dipelihara oleh negara. Ya. Nah, ini adalah hak warga negara. Sementara kewajiban-kewajibannya adalah kewajiban dalam pasal 28 adalah kita wajib mengikuti semua aturan terhadap pasal 28 karena untuk berserikat dan berkumpul itu pasti ada undang-undang yang harus dilakukan atau di kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian lagi di pasal 29 berkewajiban untuk beragama sesuai dengan Pancasila sila pertama. Pada pasal 30 kewajibannya adalah jika negara sedang genting maka kita wajib ikut serta. Kemudian lagi di pasal 31 kita harus belajar dengan sungguh-sungguh ya untuk mendapatkan pendidikan. Dan selanjutnya kita juga harus ikut memakmurkan kesejahteraan negara. Kemudian lagi yang terakhir adalah kita juga wajib memikirkan fakir miskin supaya tidak terlantar ya. Baik, bahasan kita selanjutnya yakni tentang keberagaman. Dalam keberagaman ini
yang akan dibahas adalah tentang rumah adat. Karena kalian minimalnya mengetahui rumah adat yang ada di Indonesia, ya. Yang pertama adalah Trombage dari Aceh, rumah adat Kulon Sumatera Utara, rumah adat Gadang Sumatera Barat, rumah adat Melayu Selaso Jatuh Kembar dari Riau, rumah adat Hanoi Papua, rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah kebudayaan Jawa Barat. Mengapa kalian harus mengenal kebudayaan Jawa Barat? Ya, karena kita harus mengenal di mana kita berada. Salah satunya adalah agama. Ya, agama yang ada di Jawa Barat itu dominan beragama Islam, ya. Selanjutnya setelah agama ada bahasa. Bahasa yang digunakan di Jawa Barat yakni bahasa Sunda, dan sukunya pun suku Sunda. Kemudian lagi ada kesenian dari Jawa Barat, di antaranya untuk seni tari ada jaipongan, ada tari topeng, ada tari merak, ada sisingaan. Untuk alat musiknya ada angklung, ada karinding, ada gamelan, ada rampak kendang. Kemudian lagi untuk seni suaranya ada tembang Sunda Cianjuran, kakawihan, pupu, kacapi suling, karawitan, tarling, gitar, dan suling. Selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat di Sunda itu ada 6, yakni ada rumah adat Jolopong, ada rumah adat Parahu Umurep, ada rumah adat Badak Hulai, ada rumah adat Tagok Anjing, ada rumah adat Julangapak, dan ada rumah adat Capit Gunting. Nah, itu adalah nama-nama rumah adat yang ada di Jawa Barat, ya. Selanjutnya, mata pencaharian. Mata pencaharian di Jawa Barat itu lebih pada pertanian, ya. Kemudian lagi ada pakaian. Pakaian yang ada di Jawa Barat itu khasnya adalah menggunakan kebaya bagi perempuan dan pangsi bagi laki-laki. Kemudian lagi dalam makanan. Makanan-makanan khas yang ada di Jawa Barat adalah dodol, jeruk garut, tahu sumedang, asinan, oncom Bandung, peyem Bandung, talus Bogor, dan yang lainnya, ya. Jadi Jawa Barat juga punya makanan-makanan khas. Kemudian lagi terakhir ada permainan tradisional. Permainan-permainan tradisional di Jawa Barat salah satunya adalah kucing sumput, orai-oraian, gatri, congklak, ucang-ucang angge, ngadu muncang, babantengan, dan yang lainnya, ya. Nah, anak-anak, itu saja review dari Ambu untuk PPKN. Demikian saja pembelajaran hari ini tentang PPKN. Jangan lupa kalian lihat lagi video pembelajaran sebelumnya, yakni tentang perumusan Pancasila. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.